Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran dan kemudahan pada proses pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan, ya Mbak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Ketua Kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya saya cek kehadiran. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Alisa. Lisa, oh ya kenapa? Sakit. Ya, ada lagi? Salsa juga kenapa ya? Sakit juga ini. Alisa. Ines izin. Ines izin ya? Ya, kasih. Berarti 3 anak ini ya yang nggak masuk hari ini ya? Nah, coba untuk persiapan belajar hari ini, coba semuanya berdiri semua. Nah, silakan kalian ikuti dan tirukan apa yang saya lakukan dan saya katakan. Yang kompak ya, saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Aku pikir, Aku pikir, aku rasa, aku rasa, aku bisa. aku bisa. Jadi anak-anak, untuk motivasinya hari ini, kalau kalian berpikir, kalian merasa kalian mampu, kalian akan bisa mencapai tujuan yang akan kalian capai. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kalian, saya akan menunjuk beberapa anak untuk melafalkan Pancasila nih. Ada yang hafal Pancasila? Ada yang nggak hafal? Hafal semua ya? Ya, oke. Saya tunjuk dari mulai sila ke-1. Oke, sila kedua. Ya, sila ketiga. Ya, sila keempat. Merayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, oke. Sila kelima. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, jadi nanti di tujuan pembelajaran kita hari ini,
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian mendiskusikan konsep dari rumus trigonometri dan turunan fungsi pada tayangan PPT yang akan saya tayangkan. Kemudian mengaitkan materi turunan fungsi trigonometri secara tepat dan mandiri. Kemudian yang kedua, nanti kalian dengan bimbingan saya akan bisa membuktikan materi rumus-rumus turunan pertama dari fungsi trigonometri. Jadi nanti di sini turunan dasarnya. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan itu kalian bisa membuat soal kontekstual terkait dengan rumus trigonometri dan turunan fungsi trigonometri. Jadi ada 3 yang harus kita pelajari. Untuk materinya yaitu adalah turunan fungsi trigonometri. Ya. Nah, akan saya tayangkan video. Saya putarkan dulu. Silakan disaksikan. Ada kembok, tapi ada Diamati. obatnya. Tidak mungkin juga ada penyakit, tapi tidak ada obatnya. Begitu juga sebuah permasalahan, tidak mungkin ada permasalahan tanpa adanya solusinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan sebuah solusi? Google, ya tentu saja ada simbah Google. Tapi ada cara lain yang dalam menemukan sebuah solusi, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada ini. Yap, matematika. Jadi nggak mungkin ada permasalahan yang nggak bisa diselesaikan. Matematika sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kamu belanja ke pasar ada aritmatika, saat kamu rapotan ada rata-rata, dan saat naik pesawat ada koordinat. Itu semua adalah contoh dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau turunan fungsi trigonometri gimana? Penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam 3 bidang: velocity, time rate, dan sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bidang velocity dapat dijumpai dalam air traffic controller dan dalam video game. Kemudian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari di bidang time rate ialah listrik, tepatnya menghitung pemakaian listrik. Lalu yang terakhir ada sudut. Dengan turunan fungsi trigonometri, kita dapat menentukan sudut yang pas saat memasang suatu benda seperti dalam konstruksi atau museum. Ya, jadi dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan Mbak Ben. Manfaat turunan fungsi trigonometri di kehidupan sehari-hari bidang yaitu bidang kecepatan, bidang waktu. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu. Jadi penerapan turunan fungsi trigonometri ada di 3 bidang ya, seperti dipaparkan oleh video tadi. Ada bidang velocity, kecepatan, kemudian time rate ya, waktu, dan bidang sudut. Ya, jadi penerapan trigonometri di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Jadi manfaat dari matematika di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada. Jadi matematika itu seperti kata bahasanya mudah dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya dari setelah ini manfaat belajar. Nah, nanti di pembelajaran Ibu hari ini kita punya tahapan-tahapan belajar. Nah, nanti tahapan-tahapan kita yang pertama setelah kita bentuk kelompok. Nah, kelompoknya kan ini seperti yang lalu ya, masih seperti yang lalu. Kemudian setelah nanti pembentukan kelompok ada konfirmasi oleh guru. Konfirmasi oleh guru berarti nanti ada penyampaian materi sedikit oleh guru. Kemudian ada berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Nanti ini didiskusikan secara berkelompok. Kemudian kalian menyelesaikan LKPD. Selanjutnya presentasi ke depan dari hasil yang LKPD kalian sudah diskusikan. Yang terakhir nanti kita bermain game ular tanggal turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya nanti yang terakhir adalah refleksi. Jadi refleksi itu adalah apa yang bisa kita simpulkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, setelah tahapan belajar ada juga yaitu nanti teknik penilaiannya. Jadi nanti teknik penilaian yang saya
ambil itu ada 3. Yang pertama, teknik penilaian sikap. Kalau teknik penilaian sikap nanti saya ambil dari proses pengamatan atau observasi di kelas pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada teknik penilaian pengetahuan. Nah, teknik penilaian pengetahuan ini saya ambil dari kalian mengerjakan LKPD, mengerjakan pretest, post-test, dan juga nanti yang aktif maju ke depan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti keterampilan kalian dalam unjuk kerja presentasi hasil dari LKPD, ya kan? Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa membuat soal. Jadi nih, keren nih, kalian bisa membuat soal kontekstual seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai proses pembelajaran yang akan kita lakukan? Tidak ya? Ya udah, berarti kita bisa lanjut ke materi ya. Ya, ini sebentar, laptop saya agak hang. Ini tak lepas dulu biar tak komen. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini itu nanti menggunakan sumber buku. Kalian bawa semua ya bukunya ya. Buku yang Erlangga, ya kan? Ya, silakan dibuka untuk halaman 21. Dibuka halaman 21. Nah, nanti selain dari buku-buku, kita sumber belajarnya kalian boleh browsing internet. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita pretest dulu. Untuk pretestnya silakan kalian klik link yang saya bagikan. Kita bermain kuis pretest di Word Wall. Diklik. Nah, sudah diklik, silakan bermain untuk pretest. Saya mengerjakan ada peringkatnya ini. Kalau sudah selesai mengerjakannya. Sudah selesai? Udah diklik? Udah. Belum muncul ya kapan peringkatnya. Oke, waktunya habis ya untuk pretest ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, oke, waktunya habis, silakan disimpan lagi HP-nya. Ya, simpan lagi HP-nya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kan kita harus mengingat kembali materi prasyarat, yaitu materi turunan trigonometri. Ada yang masih ingat materi prasyarat dari turunan fungsi trigonometri? Oh ya, Mbak Umi, silakan. Definisi cari turunan itu adalah turunan fx ya. Ini pertama ya. Fx terus untuk akurat perjumlahan dan pengurangan fx itu turunannya f
hanya sampai apa Mbak, berarti perpangkatan ya, hanya sampai perpangkatan. Ada yang bisa menambahkan dari jawaban Mbak Umi? Ya silakan Mbak. Rumus-rumus trigonometri itu ada satu jumlah dan selisih sudut. Ya. Apabila sin A plus min B sama dengan sin A cos B plus min cos A sin B. Cos A plus min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Terus ada penjumlahan dan pengurangan sinus, yaitu sin A plus min B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Ada penjumlahan dan pengurangan kosinus, yaitu cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Umi ya. Ya, saya catat dulu di lembar penilaian saya. Nanti Mbak Umi ya tadi ya. Kemudian Mbak Uswatun tadi, ada Mbak Zen juga ya. Jadi ini untuk penyemangat juga kalian biar bisa aktif dalam pembelajaran agar kalian bisa mendapat nilai tambahan. Ya, jadi setelah yang dipaparkan Mbak Umi dan Mbak Uswatun tadi, kita mengingat kembali materi yang lalu ya. Jadi ada materi prasyarat di sini. Nah, materi prasyaratnya itu ada definisi turunan ya, dari f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx per h. Nah, ini kemudian yang kedua ada aturan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini adalah fx sama dengan u plus minus v menjadi turunannya f aksen x, yaitu u aksen plus minus v aksen. Kemudian yang ketiga aturan perkalian pada turunan. Kalau tadi penjumlahan atau pengurangan berarti plus minus, kalau dia penjumlahan plus ya kan, kalau dia pengurangan dikurangi. Maka kalau di perkalian nanti ganti tanda, sama fungsi x sama dengan u kali v ya, bedanya ini kali. Jadi nanti turunannya menjadi u aksen kali v ditambah u kali v aksen gantian. Kalau u aksennya sudah, nanti yang v nggak ada aksennya. Tapi kalau yang u-nya nggak ada aksennya, berarti nanti v-nya ada aksennya ya. Kemudian yang selanjutnya aturan pembagian pada turunan. Berarti nanti pembagian, namanya saja pembagian, berarti pakai pembagian atau per. Berarti fungsi x sama dengan u per v, maka menjadi turunannya u aksen v dikurangi u v aksen. Nah, ini ada baginya, dibagi v kuadrat. Kemudian selanjutnya ada aturan perpangkatan pada turunan. Namanya saja perpangkatan, berarti ada pangkat, yaitu fungsi x-nya sama dengan u pangkat n. Maka turunannya nanti n-nya ini taruh depan, ya kan, menjadi n kali u pangkat n-1 dikali u aksen. Selanjutnya ada jumlah dan selisih sudut. Ini ada penjumlahan dan pengurangan sinus, kemudian penjumlahan dan pengurangan kosinus. Nah, ini untuk materi prasyarat. Nah, sebelumnya saya mempunyai suatu masalah ya. Jadi kalau di matematika itu ada masalah dulu, terus kita kerjakan. Ini ada suatu masalah, yaitu bisa dibaca ya, yaitu sebuah pagar yang tingginya 1,5 meter berada 1 meter jauhnya dari sebuah tembok. Nah, sebuah tangga bertumpu pada tanah, menyentuh bagian atas pagar dan bersandar pada tembok. Tentukan panjang minimum tangga yang diperlukan. Nah, kalian pengen tahu cara penyelesaiannya nggak? Kalau pengen tahu, kita bisa mempelajari materi dari turunan fungsi trigonometri ini. Tapi dengan syarat harus senang dan antusias, ya. Karena kalau kalian senang dulu, nanti akan lebih mudah untuk
dan terakhir tadi apa? Sudut ya. Iya, jadi kalau kita membuat bangunan itu kan juga kita harus membutuhkan berapa sudutnya. Sudut itu dihitung menggunakan ilmu matematika, khususnya turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya di sini saya punya masalah ya. Coba dibaca masalahnya. Sebuah bola bergerak melihat aturan dengan persamaan posisi bola Fe sama dengan 2 sin 2T. Tentukan permasalahan adalah pada saat T sama dengan 1 plus 12 sin. Ya. Jadi ada sebuah bola ya kan? Dia bergerak secara melingkar dengan persamaan posisi bolanya adalah fungsi T sama dengan 2 sin 2T. Nah, di situ kita disuruh menentukan berapa kecepatan bolanya kalau waktu T-nya itu, T itu kan waktu ya, kalau T-nya itu setengah pi detik. Nah, jadi kalau dari awal kita gambarkan ya, mulai dari posisi 0 sampai posisi S-nya, kita bisa melihat bahwa nanti kalau ya posisi pada saat T sama dengan C kan di sini. Kemudian ada posisi pada saat T sama dengan C ditambah H, karena udah ada ketambahannya ya Pak. Kalau di sini tadi C, kalau di sini kan 0, ini C, ini kita misalkan C plus H. Maka nanti yang pertama mulai dari 0 sampai C ini kita bisa menuliskan bahwa dia adalah fungsi C. Kemudian nanti sampai sini adalah fungsi C ditambah H dikurangi fungsi C-nya. Jadi nanti kita bisa menghitung mulai dari 0 sampai dengan posisi pada saat T sama dengan C plus H. Kita bisa menghitung bahwa fungsinya adalah C ditambah H. Nah, ini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata kecepatan rata-ratanya itu dari mana? Dari kecepatan, perpindahan dibagi waktu, yaitu perpindahannya tadi adalah fungsi C ditambah H dikurangi fungsi C-nya dibagi dengan H-nya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Bisa lanjut ya? Oke, kalau lanjut, nah dari masalah tadi kita bisa menuliskan dengan cara limit. Kan kemarin kita udah belajar di bab 1 limit ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa bola itu pada saat T, misalkan fungsi T-nya sama dengan 2 sin 2T, maka kita bisa menunjukkan bahwa limit mendekati 0 ini sama F fungsi T plus H dikurangi fungsi T per H sama dengan limit H mendekati 0 2 sin 2 kali T tambah H dikurangi 2 sin 2T per H. Nah, di situ kita bisa menuliskan, oh ternyata nanti 2 sin 2 ya kan, T ditambah H, kita bisa menggantinya dengan menjadi berapa kalau bisa kita hitung? 2 akan 3 dengan cara T-nya itu diganti dengan 1 per 12 pi. Jadi nanti kita hitung ini. Jadi nanti 4 cos 2 kali setengah 1/12 pi itu kan 1/6 pi. Nah, ternyata nanti kalau kita hitung 4 cos 1/6 pi adalah 4 kali setengah akar 3. Nah, 4 kali setengah akar 3 yaitu 2/3 akar 3. Bisa ya? Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum ada, berarti kita lanjutkan ke ini. Jadi materi prasyarat udah. Nah, sekarang jadi tak ada nggak kira-kira kaitannya dengan materi prasyarat ke materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada nggak? Ada hubungannya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Dahayu. Jadi kaitannya dengan prasyarat tadi sebagai pembuktian bahwa kalau turunan fungsi dari
Ya, jadi ternyata kita bisa mengaitkan materi yang sebelumnya atau materi turunan trigonometri dengan materi yang baru, yaitu turunan fungsi trigonometri. Ada yang bisa menambahkan mungkin dari jawabannya Mbak Dahayu? Ya silakan Mbak dan Pak ya. Jadi selain untuk kemudian materi pelajaran itu kita juga harus hafal. Kita harus hafal materi pelajaran untuk membuktikan fungsi trigonometri. Ya, harus hafal dan juga harus memahami. Oke, tepuk tangan. Catat lagi tadi Mbak Dahayu ya. Mbak Dahayu sama Mbak Nen lagi. Oke. Ya, jadi selanjutnya saya akan bagi ini namanya LKPD. Jadi lembar kerja peserta didik. Saya akan bagi ini nanti per kelompok 1. Kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, apabila ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada teman atau boleh kepada guru ya. Nah, setelah kalian mengerjakan selesai, nanti saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, maju ke depan. Nah, yang nggak maju, nanti yang tidak kebagian maju, nanti kalian akan bermain ulang tangganya, ulang tangga turunan fungsi trigonometri. Saya bagikan dulu ya. Ditulis di sini ada petunjuknya. Nanti diisi nama kelompok, kemudian kelasnya, anggotanya siapa aja. Nah, di sini ada pokok materinya sedikit, kemudian ada materi prasyaratnya saya sisipkan juga. Kemudian ada juga nanti hasil lembar jawaban yang harus kalian presentasikan di depan. Nanti yang cepat bisa maju duluan. Depok jemput kayak minta bawa jemput aku. Oke, sudah dapat semuanya. Silakan kalian saya beri waktu untuk mengerjakan selama 15 menit ya, cukup ya. Oke, silakan mulai dari sekarang dikerjakan. Papan tulis pakai ini. 15 menit ya, mulai dari sekarang. Gimana Mbak, bisa? Udah ditulis nama kelompoknya belum? Oh iya, ditulis dulu, nanti lupa. Nanti kamu udah berjalan tapi nggak ada namanya kan? Apanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ya. Kayak kemarin. Kamu nggak masuk mesti. Kemarin masuk. Oh iya, kemarin masuk ya. Oh ini kan masuk di atas. Oke. Ini
biar lebih rinci. Kan kalau 2 cos 2x ditambah 0 per 2 kan ada rinciannya di atas. Kalau kamu langsung 2 cos setengah, nanti kamu dapat bingung, ya kan? Ada yang ditanyakan lagi? Dan kelompok sini ada masalah? Bisa? Bisa ya? Jadi ini udah dapat masalahnya ini. Yang mau tanya Kak Papa, jangan malu-malu. Kelompok sini, ya silakan. Yang ini mending kamu tuliskan rincinya dulu. Ini kan ada sin x cos x plus nya kan dirincikan dulu. Ini nanti di sini. Biar teman-teman paham ini pada kebiasaan. Kelompok ini ada masalah? Ada? Lancar ya? Udah langsung kesimpulan. Mas, kayak ini juga sampai di video Mas, saya lagi. Cos ya kan, maka menjadi 4 cos setengah kali 4t ditambah 2h dikali sin setengah kali 2h per h ini. Nah, maka nanti menjadi 4 cos setengah kali 4t ditambah 2h dikali limit h mendekati 0 sin h per h. Maka nanti didapatkan bahwa ternyata 4 cos setengah kali 4t dikali 1 sama dengan 4. Ya langsung dituliskan aja dulu, nanti tangannya aja dulu. Mana udah bisa? Ya. Harus berbagi ya. Nanti dari LKPD itu kita bisa mendapat kesimpulan. Nah, nanti kita simpulkan bareng-bareng. Nanti saya juga punya lagu bagus untuk kalian. Nanti dihafalin ya. Nah, jadi ini kan ada kesimpulannya. Kalau ini maka menjadi positif. Jadi positif jadi dia akan muncul dari ada yang tanya lagi nih?
garis bawahi kalau nggak coret. Slip dulu. Oh ya betul ya. Ada nggak? Nah, jawabannya aja. Jadi biar teman-teman itu nanti pas kalian menuliskan paham. Itu ya nggak apa-apa kayak gitu aja kan sudah benar ya kan. Terus didapatkan sampai kesimpulannya ya kan di sini ada kata jadi didapatkan bahwa turunan fx dan turunan x adalah turunannya menyelesaikan kuadrat. Iya sekalian. Berarti nanti pembuktian yang didapat kan bisa disimpulkan kan kita nanti dengan teman-teman bareng-bareng nanti kamu dicek sama teman-teman jawabannya bener apa enggak. Tapi harus itu dulu harus itu dari mana jawabannya ya kan. Nanti kalau ada teman yang tanya kalian bisa jawab oke ya atau nanti aja nggak apa-apa itu ya. Ya ditulis kalian nggak apa-apa. Dua kan tiga. Ini itu tinggal apa turunan pertama kan ini mesin kuadrat x berarti nanti 2 kali cos langsung itu kalau yang nomor 1 berarti T-nya kan udah diketahui. Iya, nanti kamu cari dulu tulisannya, setelah itu T-nya disubstitusikan. Oke ya? Kalau mau lain gimana? Bisa? Ya, hitungan ini ya. Ya, itu berarti ini penjabaran dari sin X plus H per cos X plus H berarti menjadi apa? Terus sin per cos nanti jadi apa? Masih ingat nggak sin A min B? Kita pakai yang sin A min B. Ya, walaupun hafal depan yang materi penasyaran ini sudah saya semuanya pasangan ya kita menilai semua sudah selesai kah? Ada yang belum? Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah.
Sudah kelompok 3? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 1? Sudah semua. Nah, sekarang silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok mana yang akan maju? Oh ya, kelompok 2, silakan maju. Ketika nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman kalian, teman-teman yang lain bisa bantu. Cuma satu kelompoknya. Yuk. Ini kan ada kamera, jadi hasilnya kalian saya foto di sini biar bisa ditampilin ke TV-nya. Nah, ini malah udah bagus nih, di stabilo nih jawabannya. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Kurang besar ya? Besarin sih gimana? Bisa? Oh, kali itu di ini. Saya lihat dulu saya bisa pakai ini kok. Saya mendadak lupa. Kelihatan ya? Tanganku ke foto ini. Nah, yuk silakan dipresentasikan. Ada yang mengoperasikan sini? Di sini nggak apa-apa. Nah, keluar dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfiana Sukamila. Saya Maulida Rahma. Saya biotitania. Jadi setelah mengkaitkan materi prasyarat dengan berikutnya untuk menemukan hasil dari tentuan berikut ini. Nah, tanda tangannya macam loh. Pakai spidol nggak apa-apa. Ini kelihatan sih? Ya. Jadi untuk fx sama dengan sin x, maka aksen x sama dengan limit h mendekati 0 x plus h dikurangi f x per h. Nah, untuk limit x untuk limit h mendekati 0 sin h plus x plus h min sin x per h. Diingat bahwa sin a min sin b sama dengan 2 cos setengah a plus b sin setengah a min b. Limit h mendekati 0, 2 cos setengah 2x plus h dikali sin setengah h per h. Limit h mendekati 0, 2 cos setengah 2h plus h 2x plus h dikali limit h mendekati 0 sin setengah h per h. 2 dikali cos 2x plus 0 per 2 dikali setengah sama dengan cos x. Jadi didapatkan bahwa turunan fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x, atau bisa ditulis fx sama dengan sin x, mana f aksen x sama dengan cos x. Ya, lanjut. Ya. Lihat kalian ya. Selanjutnya, dengan menggunakan cara yang sama seperti mencari turunan sin, maka carilah Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya.
Terima kasih Mbak Ketua Kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya saya cek kehadiran. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Alisa. Alisa, oh ya kenapa? Sakit. Ya, ada lagi? Salsa juga kenapa ya? Sakit juga ini. Alisa. Ines izin. Ines izin ya? Ya, kasih. Berarti 3 anak ini ya yang Kak masuk hari ini ya? Ya. Nah, coba untuk persiapan belajar hari ini, coba semuanya berdiri semua. Nah, aku pikir, aku rasa, aku bisa. Jadi anak-anak untuk motivasinya hari ini, kalau kalian berpikir dan turunan fungsi ada tayangan PPT yang akan saya tayangkan. Kemudian mengaitkan materi turunan fungsi trigonometri secara tepat dan mandiri. Kemudian yang kedua, nanti kalian dengan bimbingan saya akan bisa membuktikan materi rumus-rumus turunan pertama dari fungsi trigonometri. Jadi nanti di sini turunan dasarnya. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan itu kalian bisa membuat soal kontekstual terkait dengan rumus trigonometri dan turunan fungsi trigonometri. Jadi ada 3 yang harus kita pelajari. Untuk materinya yaitu adalah turunan fungsi trigonometri. Penerapan dari fungsi turunan trigonometri. Ya, jadi dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan Mbak Zen. Manfaat turunan fungsi trigonometri di kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kecepatan, bidang waktu, dan bidang sudut. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Jadi penerapan turunan fungsi trigonometri ada di 3 bidang ya, seperti dipaparkan oleh video tadi. Ada bidang velocity, kecepatan, kemudian time rate ya, waktu, dan bidang sudut. Nah, jadi penerapan trigonometri di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Jadi manfaat dari matematika di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada. Jadi matematika itu seperti kata bahasanya mudah dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya dari awal sampai akhir. Nah, setelah tahapan belajar ada juga yaitu nanti teknik penilaiannya. Jadi nanti teknik penilaian yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, teknik penilaian sikap. Kalau teknik penilaian sikap aja peserta didik. Saya akan bagi ini nanti per kelompok 1. Kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, apabila ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada teman atau boleh kepada guru ya. Nah, setelah kalian mengerjakan selesai, nanti saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, maju ke depan. Nah, yang nggak maju, nanti yang tidak kebagian maju, nanti kalian akan bermain ulang tangganya, ulang tangga turunan fungsi trigonometri. Saya bagikan dulu ya. Ditulis di sini ada petunjuknya. Nanti diisi nama kelompok, kemudian kelasnya, anggotanya siapa aja. Nah, di sini ada
pokok materinya sedikit, kemudian ada materi prasyaratnya saya sisipkan juga, kemudian ada juga nanti hasil lembar jawaban yang harus kalian presentasikan di depan. Nanti saya ambil dari proses pengamatan atau observasi di kelas pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua ada teknik penilaian pengetahuan. Nah, teknik penilaian pengetahuan ini saya ambil dari kalian mengerjakan LKPD, mengerjakan pretest, post-test, dan juga nanti yang aktif maju ke depan. Kemudian yang ketiga, di proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Tidak ya? Ya udah. Berarti kita bisa lanjut ke materi ya. Ini sebentar, laptop saya agak kita bermain kuis pretest di word wall. Ya, diklik, silakan dibuka HP-nya. Ya, klik mulai. Video itu 8 ya 8 pas 8 kos ini kan. Oh, ini seperti ini guys. Turunan pertama tanpa kosek. sudah selesai? Nah, jadi nanti setelah kalian mengerjakan ada peringkatnya ini. Nah, sebelumnya kan kita harus mengingat kembali materi prasyarat, yaitu materi turunan trigonometri. Ada yang masih ingat materi prasyarat dari turunan fungsi trigonometri? Oh ya. Min H mendekati 0 itu dari fx plus h min fx dibagi h. Terus untuk aturan penjumlahan atau pengurangan, fx itu u plus v, turunannya f aksen x sama dengan u aksen v plus minus u v aksen. Turunan perkalian, pada turunan itu ada fx u kali v, turunannya u aksen v plus u v aksen. Untuk aturan pembagian dari fx per v, turunannya f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen per v kuadrat. Untuk aturan perpangkatan fx sama dengan u pangkat n, turunannya n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi kan hanya Terus ada penjumlahan dan pengurangan sinus, yaitu sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Ada penjumlahan dan pengurangan kosinus, yaitu cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. ya, tepuk tangan untuk Pak. Ya, saya catat dulu biar bisa aktif dalam pembelajaran agar kalian bisa mendapat nilai tambahan. Ya, jadi setelah yang dipaparkan Mbak Umi dan Mbak Uswatun tadi, kita mengingat kembali materi yang lalu ya. Jadi ada materi prasyarat di sini. Nah, materi prasyaratnya itu ada definisi turunan ya, dari f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx per h
Nah, ini kemudian yang kedua ada aturan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini adalah fx sama dengan u plus minus v menjadi turunannya f aksen x, yaitu u aksen plus minus v aksen. Kemudian yang ketiga aturan perkalian pada turunan. Kalau tadi penjumlahan atau pengurangan berarti plus minus, kalau dia penjumlahan plus ya kan, kalau dia pengurangan dikurangi. Maka kalau di perkalian nanti ganti tanda, sama fungsi x sama dengan u kali v ya, bedanya ini kali. Jadi nanti turunan di n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Selanjutnya ada jumlah dan selisih sudut. Ini ada ya. Jadi ada sebuah bola ya kan, dia bergerak secara melingkar. Dengan persamaan posisi bolanya adalah fungsi T sama dengan 2 sin 2T. Nah, di situ kita disuruh menentukan berapa kecepatan, bahwa dia adalah fungsi C. Kemudian nanti sampai sini adalah fungsi C ditambah H dikurangi fungsi C-nya. Jadi nanti kita bisa menghitung mulai dari 0 sampai dengan posisi pada saat T sama dengan C plus H. Kita bisa menghitung bahwa fungsi tadi kita bisa menuliskan dengan cara limit. Kan kemarin kita udah belajar di bab 1 limit ya. Nah, di sini 4 cos setengah kali 4T ditambah 2H dikali sin setengah kali 2H per H. Ya, jadi ternyata kita bisa mengaitkan materi yang sebelumnya atau materi turunan trigonometri dengan materi yang baru, yaitu turunan fungsi trigonometri. Ada yang bisa menambahkan mungkin dari jawabannya Mbak Dahayu? Ya silakan Mbak Zen tadi ya. Jadi selain untuk pembuktian, jadi materi prasyarat itu kita juga harus hafal. Kita harus hafal materi prasyarat untuk membuktikan fungsi turunan itu. Ya, harus hafal dan juga harus memahami. Oke, tepuk tangan. Catat lagi, tadi Mbak Dahayu ya. Mbak Dahayu sama Mbak Zen lagi. Oke. Ya, jadi peserta didik saya akan bagi ini nanti per kelompok 1. Kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, apabila ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada teman atau boleh kepada guru ya. Nah, setelah kalian mengerjakan selesai, nanti saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, maju ke depan. Nah, yang nggak maju, nanti yang tidak kebagian maju, nanti kalian akan bermain ulang tangganya, ulang tangga turunan fungsi trigonometri. Saya bagikan dulu ya. Ditulis di sini ada petunjuknya. Nanti diisi nama kelompok, kemudian kelasnya, anggotanya siapa aja. Nah, di sini ada pokok materinya sedikit, kemudian ada materi prasyaratnya saya sisipkan juga, kemudian ada juga nanti hasil lembar jawaban yang harus kalian presentasikan di depan. Terus itu 2 cos x min ora ya langsung dicoret cos x. Oh ya ini berarti cos x
Coret-coret nggak bos? Oke, min X. Min X. Kelompok ini ada masalah? Ada? Lancar ya? Sudah masuk kesimpulan. Cos X plus Y min cos X. Oke. Min Mas, kayak ini juga sambil video mas kayak dulu ya kan gampang kan tadi udah ada. Pilih yang mana A, C, C atau D. Dia langsung diturunkan aja dulu nanti tamanya aja. Mana udah bisa? Udah. Harus berbagi ya, berbagi ilmu, nggak boleh jadi. Kalau sin X maka menjadi cos X turunannya. Jadi nanti cos X menjadi sin X. Jadi apa? Dari pembuktian kalian gampang ya. Ada yang tanya lagi? Sudah selesai? Belum? Iya. Nanti pembuktian yang dapat bisa disimpulkan kan? Cek sama teman-temannya benar apa enggak? Tapi habis itu dulu ini dari mana jawabannya, ya kan? Nanti kalau ada teman yang tanya, kalian bisa jawab, oke ya? Atau nanti aja masuk lagi dulu. Ya, ini sekalian cepat. Dua. Tulis apa? Ininya. Terus sin per cos nanti jadi apa? Masih ingat nggak sin A min B? Kita pakai yang sin A min B. Ya kalau nggak hafal di depan yang materi prasyarat ini sudah saya tulis. Ini ya. Ini kan. Ayo semuanya kerjaan biar dapat nilai semua. Sudah selesai kan? Ada yang belum? Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah semua. Nah sekarang silakan kalian presentasi. Bisa? Oh paling itu dimajuin ya. Kayaknya dulu saya bisa pakai ini kok, saya jadi mendadak lupa tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Rasma Kamila. Saya Maulida Rahma. Saya biodinamia. Cara dengan agak metode trigonometri untuk menemukan hasil dari tentuan berikut ini. Nah, yuk taruh tangannya kacau dong. Pakai spidol nggak apa-apa. Ini lihat dulu. Ini cahayanya nggak boleh. Ini aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H dikurangi F X per H. Nah, untuk limit X untuk limit H mendekati 0 sin H plus X X plus H min sin X per H. Diingat bahwa sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Limit H mendekati 0, 2 cos setengah 2X plus H dikali sin setengah H per H. Limit H mendekati 0, 2 cos setengah 2H plus 2X plus H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H. 2 dikali cos 2X plus 0 per 2 dikali setengah sama dengan cos X. Jadi didapatkan bahwa turunan Fx sama dengan sin X adalah F aksen X sama dengan cos X, atau bisa ditulis Fx sama dengan sin X, maka F aksen X sama dengan cos X. Ya, lanjut. Iya. Dapatkan bahwa turunan Fx cos X adalah F aksen X sama dengan min sin X, atau bisa dituliskan Fx sama dengan cos X, maka F aksennya adalah min sin X. Ya, lanjut. Berarti pembuktian yang ketiga ya. Lanjutan. Gantian Alia. Dengan menggunakan cara yang sama seperti mencari turunan sin dan cos, maka carilah untuk turunan tan. Fx sama dengan tan X, maka F aksen X sama dengan, jadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H min Fx per H. Limit H tan X plus H min tan X per H. Limit H mendekati 0 sin X plus H per cos X plus H min sin X cos X. Samakan menyebut pada persoalan tersebut. Limit H mendekati 0 sin X plus H cos X min cos X plus H kali sin X per H kali cos X plus H kali cos X. Ingat sin A min B. Limit H mendekati 0 sin X plus H min X per H. Limit H mendekati 0 1 per. Setelah dari paparan kelompok 2, saya mau mendengar pendapat dari kelompok lain. Apakah ada yang jawabannya beda atau ada yang mungkin bisa menambahkan dari jawaban kelompok 2 sebelum kita menarik kesimpulan? Ada? Ya, sudah sama berarti ya. Sudah sama ya, sudah sama semua ya. Oh ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari paparan kelompok 2 tadi, ternyata kalian udah bisa membuktikan yaitu turunan dasar fungsi trigonometri yang minimal sin, cos, dan tan-nya. Sekarang kalian bisa membuktikan ya dari disimpulkan juga. Selain membuktikan juga disimpulkan. Nah, simpulannya yaitu yang pertama apa? Fungsi X-nya sin X, ya kan? Berarti kalau turunannya sin X apa? Cos X ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya dilanjutkan dipresentasikan oleh kelompok 2.
Jadi untuk fx sama dengan cos x, maka f aksen x-nya sama dengan min sin x. Untuk fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Untuk f aksen sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Untuk f aksen sama dengan secant x, maka f aksen x-nya menjadi secant x tan x. Untuk f aksen x kosekant x, maka f aksen x-nya menjadi min kosekant x kali kotak x. Ya, tepuk tangan. Nah, dari LKPD tersebut kita ternyata bisa menyimpulkan mulai dari turunannya sin x sampai dengan turunannya kosekan x. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada soal juga ya di LKPD, 2 soal pengetahuan. Silakan Mbak dilanjutkan. Atau mau kelompok lain yang mau mempresentasikan hasilnya? Gantian ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Nanti saya tulis dulu ini ke sini. Saya tulis lagi. Dilanjutkan kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Nah, ini pakai pensil ya. Kalau tadi pakai stabilo jadi guna. Nah, kemudian setelah ini karena kalian sudah bisa membuktikan, kita buktikan juga. Kan tadi kalian sudah membuktikan 3 itu kan, turunan dari sin, cos, tan. Kita kaitkan dengan materi yang lalu, bahwa kalian masih ingat kotangan x itu didapat dari 1 per tan x, ya kan? Cos x yang ketiga yaitu kosekannya yaitu sama dengan 1 per sin x. Masih ingat ini ya? Nah, kalau masih ingat itu berarti kalian juga sudah bisa membuktikan sampai dengan kosekan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Selanjutnya nanti saya paparkan dulu untuk lagu nih. Saya punya lagu untuk kalian nih. Kita ke Mekah, ya kan, berkeliling-keliling Ka'bah. Nah, ini saya juga punya musiknya nih. Nah, nanti liriknya diganti dengan ayo kita belajar turunan trigonometri cos x turun. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, saya kasih musiknya. Lagunya asik ya. Jadi menghafal matematika nggak usah dihafalin piu gitu nggak, tapi menghafal dengan lagu santai. Nanti malah cepat hafal. Ini juga lagunya, liriknya saya ambil dari lagu becak itu di era turunan trigonometri cos x turunan sin x min sin x turunan cos x. Kalau sek kuadrat x itu turunan tangga, berarti kalian bisa naik ke tangga, twik kayak permainan ular tangga biasa itu ya. Kemudian bedanya itu cuma di dadu. Jadi di dadu. Nah, dadunya biasanya 1 sampai 6. Sekan x. Turunannya sekan x. Turunannya sekan x. Walu. Ya, teman-temannya bantu kayak iki. Ya, bismillah dulu makanya. 4x kuatan. Nah, ya lanjut, yuk. Cepetan ayo. Ayo baca tip yang lengkap. Aduh. Sekan turunannya sekan. Sekan. Nah, yuk nyoba lempar. Yang belum lempar nanti nyoba. Cepetan. Tuing tan ya. Sekan. Ya. Konsep. Orang tayang ini.
Kotan. Turunannya kotan Kosek. Lanjut, hati-hati ada ular. Yo, si cimane ular. Kosek. Kos. Ya. Kita bisa satu dulu ya. Sekan. Apa? Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung belayangin. Ini aku langsung gitu. Kosek. Ya. Main kosek. Utang. Main kosek kotan. Orang tahu, tapi masih bukan. Masih main kosek kota. Ya, ini. Gosek men. Ya. Satu lagi nih. Gue sing 96. Kamu nah di situ. Ini kosek utang Cindy. Kosek kotan kan? Sin benar langsung siap. Pensin. Hampir nih. Ulan. Sekan kuatan. Yuk. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Sin. Yuk. Sin. Kos. Sekan. Apa? Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung belayangin. Ini aku langsung gitu. Kosek. Ya. Main kosek. Utang. Main kosek kotan. Orang tahu, tapi masih bukan. Masih main kosek kota. Ya, ini. Gosek men. Ya. Satu lagi nih. Gue sing 96. Kamu nah di situ. Ini kosek utang Cindy. Kosek kotan kan? Sin benar langsung siap. Pensin. Hampir nih. Ulan. Sekan kuatan. Yuk. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Sin. Yuk. Sin. Kos. Sekan. Apa? Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung belayangin. Ini aku langsung gitu. Kosek. Ya. Main kosek. Utang. Main kosek kotan. Orang tahu, tapi masih bukan. Masih main kosek kota. Ya, ini. Gosek men. Ya. Satu lagi nih. Gue sing 96. Kamu nah di situ. Ini kosek utang Cindy. Kosek kotan kan? Sin benar langsung siap. Pensin. Hampir nih. Ulan. Sekan kuatan. Yuk. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Sin. Yuk. Sin. Sekan. Apa? Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung belayangin. Ini aku langsung gitu. Kosek. Ya. Main kosek. Utang.
Pensin. Hampir nih. Bulan Sekam kuadrat. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Yuk, sin. Pensin. Sekan. Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung nih. Kosek. Main kosek. Utang. Main kosek online. Orang tahu tapi masih korban. Masih main kosek kota. Ya, gamenya Gosek men. Ya. Satu lagi nih. Gue sing 96. Kamu nah di situ. Ini kosek utang Cindy. Kosek korban kan? Sin benar langsung siap. Pensin. Hampir nih. Bulan Sekam kuadrat. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Yuk, sin. Pensin. Sekan. Ya, ini. Sekan kuadrat. Sini. Langsung nih. Kosek. Main kosek. Utang. Main kosek online. Orang tahu tapi masih korban. Masih main kosek kota. Ya, gamenya Gosek men. Ya. Satu lagi nih. Gue sing 96. Kamu nah di situ. Ini kosek utang Cindy. Kosek korban kan? Sin benar langsung siap. Pensin. Hampir nih. Bulan Sekam kuadrat. Ulangi. Pensin kuadrat bareng nempel. Yuk, sin. Pensin. Yuk. Sekantan. Oke, memori index. Tenang ya. Kita pakai cara Gue anggo memori. Ya, terus berapa? Ada yang 10? Ada. Oke, berarti kurang sedikit nih. Ya, jadi nilai kesulitannya tadi ada beberapa macam ya, 7 sampai 9. Jadi kemudian yang saya tanyakan di sini, cara mengatasi kesulitan belajarnya bagaimana? Latihan soal. Terus apa lagi? Membaca materi yang sudah dipelajari. Menghafal ya, apa lagi? Ya, dengan refreshingnya dengan bermain tadi ya. Ya, betul sekali. Jadi yang punya trik-trik untuk mengatasi kesulitan belajar ini ya. Terakhir, bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Yang lagi seru. Oke, terima kasih anak-anak. Lanjut ya, masukannya untuk kegiatan hari ini. Kira-kira masukannya apa nih? Gak apa-apa. Apa? Kira-kira tadi
dalil dari fungsi trigonometri. Nanti pakai aturan berantai. Silakan kalian pelajari yang ada di sumber belajar yang saya kasihkan, yaitu di buku ya, bukunya cetakannya Erlangga itu. Silakan dipelajari, kemudian dipahami ya, boleh membuat catatan notes sedikit untuk merangkum materi biar kalian ada pandangan, oh saya besok mau belajar ini gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa Hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya. Terima kasih Mbak ketua kelas ya. Oke, anak-anak, jadi sekian pembelajaran matematika pada hari ini ya. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Semoga kalian